Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita beri contoh ini di tempatnya Pak Alek, ini di tempatnya Pak Samsul. Mungkin bisa boom dulu Pak. Boom. Nah, ini nanti buatnya seperti ini. Tapi kemarin kita buat untuk yang market peran hasil itu agak lama itu. Gak ini wangel banget ya baginya. Nah ini mungkin ada nanti rencana SKP, coba rencana SKP diklik Mas. Nah ini rencana SKP-nya seperti ini yang eselon 2 tadi. Umpamanya di tempatnya ini Pak Ahmad Selamat ya, kalau di tempatnya Mas Alek ini ya eselon 2-nya. Ini kinerjanya seperti ini. Nah, meningkatnya manajemen kinerja SN yang efektif di instansi pemerintah pusat dan daerah. Indikator kinerjanya adalah indeks efektivitas pembinaan manajemen kinerja. Nomor 2, terwujudnya pembinaan dan pelayanan kinerja berkualitas prima. Nah, indikator kinerjanya indeks kepuasan instansi penerima layanan pembinaan manajemen kinerja SN berbasis IT. Ini eselon 2-nya. Nah, langsung balik lagi ke atas saja. Ya. Nah, terus ini nanti bisa direview. Ini cara aja ya, bisa direview. Nah, klik aja. Nah, ini bisa direview. Umpamanya perjanjian kinerja dengan memperhatikan rencana strategis tahunan dan direktif atau kinerja utama rencana aksi inisiatif strategisnya. Ini mungkin yang kalau bukan direktif dan inisiatif strategis berarti dicoret. Berarti ini perjanjian kerja yang memperhatikan rencana strategis. Tapi ini hanya cara aja ya nanti. Oke, lanjut dulu. Terus baru ditetapkan kinerjanya. Nah ini ditetapkan. Nah ini bentuknya seperti ini penetapannya. Itu ditetapkan, berarti SKP eselon 2-nya sudah jadi. Nah, nanti Bapak Ibu seperti itu. Jadi ngambil dari PK, terus diturunkan seperti itu tadi, baru dibuatkan SKP eselon 2. Ini SKP eselon 2-nya sudah jadi seperti itu. Oke lah, setelah jadi terus baginya gimana ke bawah? Belum lagi. Nah ini yang agak pekerjaan itu tadi terus dibagi ke anak buahnya. Ya, pekerjaan yang sudah jadi dari eselon 2 tadi dibagi ke eselon 3. Nah ini eselon 3-nya namanya Pak Samsul. Nah Pak Samsul dibagi lagi ke Eka Situmorang. Eka Situmorang ini lanang kok itu ya? Itu dibagi ke Ibu Eka. Ini subkoordinator kasihnya Pak Samsul. Terus dibagi lagi ke subkoordinator Pak Ari, ini kasihnya Pak Samsul. Terus dibagi lagi ke jabatan fungsional. Nah itu harus nyambung semua. Ini yang agak sulit. Menyambungkan itu memang agak sulit. Menyambungkan ini, apalagi menyambungkan silaturahmi, agak sulit. Apalagi menyambungkan kalau muda-muda ini mantan, wah nggak pernah. Keterangan tuh ya. Nah ini peran materi peran hasil lagi, terus masih materi peran hasil. Nah ini dibagi. Ini umpamanya contohnya naik. Nah ini sasaran strategis pertama tadi ya, kami sampaikan tadi ya. Umpamanya meningkatnya manajemen kinerja yang efektif dari instansi pemerintah pusat daerah. Nah ini dibagi ke punyaan Pak Samsul ternyata. Pekerjaan tadi yang di Pak eselon 2 tadi diturunkan ke punyaan Pak Samsul. Wah, ini pekerjaannya Pak Samsul. Terus nanti ke kanan Mas. Kanan. Geser ke kanan. Kanan terus kanan tadi itu. Terus satu pojok. Nah, atas naikkan atas. Ke kiri sedikit. Nah, ternyata tadi Pak Ahmad Selamat eselon 2-nya nggak hanya Pak Samsul aja kabinnya.
punya kabinnya namanya Pak Cari dan Pak Sugiarto. Nah itu Pak Cari anak buahnya, Pak Sugiarto juga anak buahnya seperti itu. Dibagi, pekerjaan tadi dibagi. Jadi nanti harus Bapak Ibu setelah jadi eselon 2 maksudnya seperti ini. Jadi setelah jadi eselon 2-nya, kuncinya di situ, terus dibagi ke eselon 3-nya. Nah ini dibagi seperti itu. Oke, Hum. Nah, terus kita buat rencana SKP jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Tapi nanti kalau yang jabatan fungsional agak belok ya, kalau agak belok ke kanan, ada belokan ke kanan, karena nanti di situ akan ada butir angka kreditnya. Jadi setelah SKP-nya dibuat, disambungkan dengan butir kegiatannya apa. Namanya analis kepegawaian. Jadi cari angka kreditnya situ. Kalau nggak ada angka kreditnya kasihan nanti. Punya SKP tapi angka kreditnya nggak ada, kasihan. Oke, langsung rencana SKP. Nah ini rencananya tadi Pak Samsul sudah dibuat. Nah perbedaannya antara eselon 2 dan eselon 3 ini ada kuantitas, kualitas dan waktu. Nah itu yang gawe kata-kata menurut wae. Dengaran kata-kata menurut ya, yang gawe kata-kata. Jadi ada kuantitas, kualitas, waktu. Nah itu ngambilnya dari eselon 2-nya tadi, yang SS pertama, terus kinerjanya Pak Samsul itu. Nah, itu nanti kinerjanya Pak Samsul itu nanti kinerja individu itu akan dibagi ke eselon 4-nya. Nah bedanya ada di situ, ada kuantitas, kualitas, waktu. Hum. Nah, terus kanan. Ini untuk yang jabatan fungsional. Jadi jabatan fungsional agak melencong ke kanan. Klik ke jabatannya tadi, keterkaitannya. Klik saja. Nah, ini ada rencana kinerjanya. Terus butir kegiatan yang terkait. Jadi ada rencana kinerjanya apa? Terus kegiatan yang terkait sesuai Permenpan ya. Karena ada Permenpannya butir kegiatan dicari di situ, dimasukkan di situ. Jadi ada rencana kerjanya apa? Ngambilnya dari eselon 3-nya tadi. Kalau yang muda dan terampil, kalau yang madya mungkin bisa langsung ngambil ke eselon 2-nya. Nah, itu baru dinilai ukurnya apa. Terus angka kreditnya kan ada itu. Ngitung angka kreditnya kan dari hasil kinerja terus dibagi dengan rumusnya dikalikan 100 kan nanti ada dapatnya berapa. Nah ini untuk yang jabatan ujung. Oke lanjut. Nah terus baru verifikasi tim angka kreditnya. Verifikasi, nah itu ada verifikasinya. Angka kreditnya sesuai atau tidak, sesuai atau disetujui. Jadi penilaian. Oke lanjut. Baru review jabatan SKP-nya. Jabatan administrasi ini turun dari ada tadi adalah jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Baru direvisi seperti itu. Ini sudah jadi. Nah, tadi dari eselon Pak Mas Rahmat, Pak Samsul, dan ini Pak Samsul, selanjutnya sudah dibuat seperti ini. Oke, terus baru lagi. Terus ditetapkan SKP-nya. Nah ini sudah selesai saya kira ya, sudah selesai untuk ini. Mungkin nanti kita beri contoh, tapi mungkin ada pertanyaan dulu ya. Kak siapa Pak? Yoga, oh masih banyak. Yoga. Ya. Ada yang mungkin. Terima kasih atas waktunya. Yang saya sampaikan untuk yang jabatan fungsional Pak. Kalau dilihat dari itu kan tadi dari Rista, terus TK, terus turun ke bawah ya. Iya. Nah terus untuk yang jabatan pengawas itu kan nanti akan diturunkan ke bawah. Nah untuk yang jabatan fungsional itu apabila dalam tidak ada yang terkait dengan angka kreditnya gimana itu Pak penyusunannya? Apakah kita bisa mencari tugas di luar subdivika atau hanya tetap di situ? Kalau di situ terus nanti kan juga kita nggak dapat angka kredit.
Misalnya kita di sub A itu ternyata tidak ada tusi kita sesuai jabatan kita. Nah itu solusinya seperti apa? Terima kasih. Oke, Apakah bisa mengundurkan diri juga? Oke, terima kasih Pak Yuda. Pak Yuda ini dari saya masih di Jogja dulu sebelum pindah ke Surabaya saya sudah kenal gitu. Jadi gini, ya memang ada jabatan-jabatan fungsional yang ternyata ditempatkan di situ tidak ada angka kreditnya. Contoh kemarin ada untuk auditor kepegawaian di inspektorat. Ini mungkin Purworejo ada nggak? Hah? Nggak ada. Oke, kemarin provinsi yang atas ke tempat saya karena pekerjaannya sudah nggak ada. Mungkin kalau auditor umum ya, kalau auditor kepegawaian di situ nggak ada karena auditor kepegawaian itu nanti masuk ke BKN. Nah, itu kalau yang seperti itu mungkin kemarin di Permenpannya dan surat edaran BKN kalau dipindahkan ke jabatan lain yang memang setara. Nah ini juga mungkin terjadi juga di tempat saya Pak dengan adanya penyederhanaan organisasi ya. Di tempat saya di Surabaya dulu ada namanya kasih teknologi informasi. Nah dia duduk di situ memang dulunya duduk di situ ya. Setelah itu kan dipasang jadi jabatan fungsional. Berarti jabatannya apa? Perangkat komputer. Nah setelah kita lihat pendidikannya Pak, sarjana hukum. Jadi permasalahan juga. Jadi kemarin kita tanyakan ke Jakarta juga, ini aturannya tindak lanjutnya lagi belum. Tapi memang kalau yang lebih baik, memang dipindahkan sesuai jabatan yang ada pekerjaannya, sesuai jabatan yang ada tupoksinya. Memang di kami yang kemarin kita sederhanakan di bidang mutasi luar saya yang analis kepegawaian itu untuk yang media juga nggak ada, adanya hanya terampil dan muda aja sedikit, adanya yang terampil. Jadi kalau memasukkan data dan itu punya terampil sebenarnya. Nah sementara memang itu tadi Pak kita pindahkan, kita geser yang memang ada pekerjaannya, ada di situ. Kita pindah-pindahkan dari sini, ternyata pekerjaannya tidak ada, kita carikan pekerjaan yang ada. Kalau mungkin yang lebih tepat juga itu dibuatkan ST mobil. Waduh, ST mobil, jadi bisa pindah kemana-mana. Bukan maksudnya mobil itu pindah kemana-mana, bukan dikasih hadiah mobil Bu. Itu tempat saya juga bisa terjadi. Jadi dibuatkan ST, jabatan fungsional apa ya di itu. Ternyata di sana ada, di tempat itu nggak ada. Dibuatkan ST, surat tugas untuk bisa mobil, bisa kemana-mana. Hanya di sana mungkin 3 bulan, dipindahkan lagi ke sana lagi 3 bulan. Nah itu angka kreditnya nanti dasarnya ST-nya itu, surat tugasnya. Ya? Iya, bisa mobil. Jadi bisa kemana-mana. Di tempat saya bisa di bidang mutasi, pindah ke bidang pensiun, ya, pindah lagi ke bidang informasi, bisa mobil kemana-mana. Yang ada angka kreditnya. Jadi gitu solusinya kalau di tempat saya. Jadi kita buatkan surat tugas biar bisa kerja di sana karena di sana ada kreditnya. Umpamanya kita untuk teman-teman yang Pranata terampil ya, ini ada yang di bidang mutasi. Nah setelah ada tes CPNS kita beri tugas untuk ikut tim CPNS ke sana. Di bidang mutasi umpamanya di sana pekerjaannya tiap hari memasukkan data mutasi. Nah setelah ada pekerjaan lebih bagus dan mereka dapat kredit ya kita pindahkan ke sana. Kita buatkan SP dulu selama pelaksanaan CPNS umpamanya 2 bulan. Kita pindahkan ke sana 2 bulan. Di sana kita buatkan SP dan mereka itu SP-nya ada angka kreditnya juga karena setelah mengerjakan itu memang ada rutin kegiatan untuk angka kredit di situ. Bagus pertanyaannya. Yang lain? Siap ke Wawin apa?
Di Wamena banyak pekerjaan. Yang lain. Silakan. Ada pertanyaan yang lain? Gak ada? Kalau nggak ada, kita coba dengan nyoba ya. Kemarin kita nyoba di contoh di pemerintah Kabupaten Tulungagung. Ini contohnya di Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Tulungagung. Ini PK-nya seperti ini. Jadi PK-nya seperti ini. Nah. Gede-gede nih so. Gede-gede sekisar mana? Bisa dihapus. Nah, ini PK-nya. Kemarin kita breakdown ini. Ini kebetulan di sana enak breakdownnya karena PK-nya cuma satu tok, jadi breakdownnya agak aneh. Ini umpamanya ini meningkatkan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan akses pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. B2SA. Nah ini indikator kinerjanya ada ketersediaan pangan utama itu targetnya 100%. Terjaganya stabilitas harga pangan strategis 10%, skor pola pangan harapan 92,5%, persentase intervensi wilayah rawan pangan 100%. Nah ini akan kita bagi dengan struktur organisasinya. Coba naik satu. Nah ini dibagi kabit ketersediaan dan kerawanan pangan, kabit distribusi dan cadangan pangan, kabit konsumsi dan keamanan pangan. Yang merah itu keamanan pangan, yang biru cadangan pangan, terus yang hijau kerawanan pangan. Dan ada juga sekretaris dinas. Nah dari turun lagi, dari PK ini akan kita bagi. Ini punyaan kabit siapa? Ini punyaan siapa? Pemain ketersediaan pangan. Nah ini ada di kabit tadi nomor 1, sama skor pola pangan harapan ini kabit nomor 1. Terus terjaganya stabilitas harga pangan ini kabit nomor 2, dan yang presentasi intervensi wilayah rawan pangan ini kabit nomor 3. Ini pas sudah bagian semua, sudah bagian kemarin kita bagi ada 3 kabit kebagian kabit. Tapi sekretaris orang ono, sekretarisnya pada gak buat sekretaris orang ono, tugasnya di situ lah. Kemarin pada bingung gitu. Kalau nggak ada memang dibuatkan nanti di SKP-nya. Ada tanya lagi? Mungkin ada pemikiran? Ya? Ya kalau PK kan sudah given kan dari dua bupati kan sudah ditandatangani Pak Bupati tidak bisa diubah. Artinya kalau misalkan SKP-nya ditambah itu nanti patuhan ke atasnya ini ya kalau yang apa namanya PK-nya ini nggak bisa diubah. Nah ini tinggal kita cantolan ke eselon 3-nya. Lah yang tidak ada cantolannya kita buatkan cantolan. Caranya gimana? Nah, tadi kan sekretaris kan nggak ada. Iya. Harus itu caranya membuat cantolannya. Nah, aku tak gawe ke cantolan. Tak gawe kita harus tekan iki, Pak. Bukan tekan kita cantolan ini. Tekan kelihatan cantolannya. Jadi betul, tadi yang disampaikan ini nggak ada cantolan sekretaris. Itu terus ya apa? Terus gimana ini? Nggak ada sekretarisnya, nggak ada tugas di situ. Nanti di SKP-nya akan kita buatkan cantolannya. Nah, kita beri contoh ini ya. Form SKP. Nah, ini cantolannya buatkan gini. Nah, ini Pak Ledang Hadi Wiono SP. Ini sekretaris dinas. Nah, sekretaris dinas Pak Ledang. Nah, ini di yang eselon 2-nya kemarin nggak ada ya.
Ini kita buatkan cantolan di SKP-nya eselon 2-nya. Jadi eselon 2-nya kita tambahi di SKP-nya nanti kita buatkan tadi, terus ditambahi dengan ini Pak, ini jabatannya Pak. Kita harus ini, ini. Bunyi aja bunyi. Banyak bunyi. Jadi gini aja, daripada gue kangen. Di SKP-nya eselon 2-nya nanti dibuatkan cantolan. Kalau sekretaris tidak ada di situ, akhirnya tugas sekretaris kita masukkan di situ di SKP-nya. Kalau yang di PK-nya tidak bisa dirubah, sudah nggak bisa dirubah. Nah, yang di SKP-nya bisa ditambahin. SKP eselon 2-nya. Iya, bisa ditambahin. Kalau PK-nya nggak boleh dirubah. Kalau SKP eselon 2-nya bisa ditambahkan, nanti ditambahin di situ. Jadi tugasnya sekretaris itu tidak ada, nanti bisa ditambahkan di situ. Karena untuk cantolan nanti ke sekretarinya. Jadi kemarin kita buatkan cantolan, kalau di sekretaris itu anggaran, biasanya kan yang pegang anggaran sekretaris toh. Nah, itu kita buatkan pelaksanaan anggaran di Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Tulungagung. Nah, itu penyerapannya berapa persen? Kemarin kita buat 95% katanya. Nah, nanti masuk ke situ. Itu untuk anggaran. Nah, nanti sekretarisnya bisa dapat cantolan sudah satu. Ada cantolan kemarin 3, yaitu tindak lanjut temuan BPKP dan Inspektorat. Nah, kalau tindak lanjutnya berarti 100%. Nah, itu nanti di situ nanti ada yang dikontrol, ada lakuk, ada sakit, ada dan lain-lain. Terus juga ada pengembangan SDM, kita masukkan di situ supaya nanti sekretarinya bisa nyantol di situ untuk SKP-nya. Kalau yang lain sudah ada cantolannya, yang lain sudah ada cantolannya. Oke, coba contohnya SKP-nya Bu Uni. Ini ya Bu Uni ya. Nah, ini contohnya seperti itu. Kemarin sudah jadi ini. Ini timnya Buni, jabatannya Kasubag umum. Ini di bawahnya Pak Ledang, ini umum semua. Berarti yang satunya lagi Mas, yang di lain. Ya, bukan yang SKP bidang KKP itu. Nah, ini Bu Etik, ini Pak Subag. Oh, ini masih di umum lah. Oh, ada berubah. Nah, ini contohnya ini. Contohnya ini yang sudah kemarin kita buatkan. Contohnya ini DRA Nur Eliani. Ini jabatannya Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan. Nah, ini ngambilnya dari kinerjanya eselon 2-nya pengordinasian perumahan kebijakan teknis di bidang ketersediaan program penanganan kerawanan pangan. Nah, ini koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan. Nah, itu terus dibuatkan indikator kinerja individunya. Nah, itu ada kuantitas, kualitas, waktu. Nah, nanti yang jenengan buatkan kualitas, kuantitas, kualitas, dan waktunya. Buatkan seperti itu. Umpamanya kualitasnya, jumlah pertemuan yang akan diadakan terkait koordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan. Ini ada 12 pertemuan. Waktunya berapa? 1 tahun. Nah, itu nanti akan dibuatkan seperti itu. Terus kualitasnya, presentasi terlaksananya pertemuan terkait koordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang ketersediaan pangan. Nah, ini targetnya 90%, waktunya 1 tahun. Nah, ini nanti kalau ternyata Juli sudah dimulai, berarti waktunya akan berganti ya. Waktunya akan berganti. Nah, mungkin tidak 1 tahun karena Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti 6 bulan. Waktunya 6 bulan. Nah, ini untuk contoh 1. Terus lagi turun ke bawah. Nah, ini contohnya sama seperti itu.
Contohnya tadi di BSN nomor 1 terus pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, karena penanganan kerawanan pangan, koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan. Nah, ini ada targetnya, kuantitasnya 32 desa, kualitasnya 100, waktunya 12 bulan. Ini hampir sama dengan SKP yang kita, cuma ininya beda untuk yang kinerja individu itu belum boleh menggunakan kata kerja, yang boleh nanti di kualitasnya boleh waktu dan kuantitasnya ya, boleh jumlah. Datanya lagi silakan apa itu. Jadi nanti ini kalau SKP-nya sudah jadi berarti dimasukkan aplikasinya Pak Alex, dimasukkan ke aplikasi e-kinerja. Tapi ini yang PP 30 dan Permen 48 ya. Dan nanti tinggal breakdown, nanti kalau yang masih aplikasinya di PP 46, nah nanti tinggal breakdown ke PP 30. Itu sebenarnya nggak begitu sulit kalau sudah jadi, cuma yang kesulitannya dari eselon 2 breakdown ke bagi ke eselon 3 sebenarnya. Nanti bisa itu nanti di copy filenya dan mungkin bisa diberikan contoh terus bisa di breakdown ke tempatnya masing-masing. Ada kesulitan kira-kira? Gampang kayaknya ya. Gampang karena kalau sudah praktek biasanya kita kalau praktek bawa laptop satu-satu, terus eselon 2-nya PK-nya di bawah, nah terus kita buat. Atau ada mau mencoba? Ada yang bawa PK eselon 2-nya? Nggak ada ya, nggak ada yang bawa ya. Kalau ada memang yang terpenting itu, kalau ada yang bawa PK-nya eselon 2, kita breakdown ke SKP-nya eselon 2-nya, terus kita bagi ke pelaksana semua sampai habis. Nah ini yang paling lama seperti ini memang, yang kita praktek bisa sehari, kadang nggak selesai sehari. Karena nanti terus setelah itu presentasi di bidang masing-masing. Kalau ada yang bawa PK-nya, karena miskomunikasi kemarin ya, harusnya bawa laptop satu-satu dan bawa PK eselon 2, jadi bisa praktek per ramo. Sebenarnya sudah bawa laptop ya, tinggal kami komunikasi harinya bawa PK-nya. Ada. Oke, mungkin contoh satu. Contoh ya, bisa bawa laptopnya ke depan Pak. Orang Jawa awas ya Pak. Oke, waktunya masih lama nggak? Oh, masih setengah jam. Masih setengah jam kita berikan dulu. Ya Mas, bawa laptop ke depan Mas. Yang bawa PK. Siapa sih bawa? Kita praktek. Iya, sekalian SKP-nya juga. Tapi kayaknya waktunya nggak cukup Pak. Kalau sama SKP-nya ya, coba nanti kita lihat. Ini di bidang di mana Pak? Di tempatnya mana? BKD atau di budaya ya? Budaya nih Pak. Pariwisata. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. PK itu kita bikin
kita Iya. bikin tidak hanya sampai di eselon 3, eselon 4, kita bikin juga PK. Bahkan di tempat saya kita sampai ke pelaksana Pak Asan Bikin PK. PK-nya. Kalau dalam kasus ini berarti PK eselon 3, 4, 5 dan seterusnya nggak dipakai. Nggak kepakai. Yang dipakai cuma PK eselon 2 aja, Pak. Dua aja. Iya, eselon 3, eselon 4 di tempat saya juga sama, Pak. Kemarin kita buatkan PK eselon 3 sampai eselon 4. Cuma di Permenpannya tidak menyebutkan nggak dipakai jadinya. Jadi cuma eselon 2-nya saja. Jadi kalau di aplikasi ini hanya mengenal PK-nya Eselon 2 aja. Tapi kalau begitu kan berarti eselon 3, eselon 4 nggak usah bikin PK. Iya, boleh bikin, Pak. Tempat saya juga kemarin bikin, tapi setelah di ini kita lihat udah nggak dipakai. Jadi untuk breakdown ini kita dari eselon 2-nya. Jadi kalau untuk Permenpan tidak nyalai kalau bisa nggak buat PK nggak nyalai nggak yang didapat. Ya kalau untuk buat SKP-nya ya nggak apa-apa. Tapi kalau itu untuk anunya nggak apa-apa biasanya. Kalau kan nggak ada apa tindak lanjut hukumannya kan kalau nggak buat. Kan itu sebenarnya untuk menyelaraskan pekerjaan dari eselon 2, eselon 3 ke eselon 4-nya untuk menyelaraskan itu aja. Kalau nggak buat juga nggak ada apa namanya tindak lanjut hukumannya apa nggak ada. Organisasi misalnya. Nah, ini Pak, ini di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo ya. Nah, ini sudah ketemu PK-nya. Sip, targetnya juga sudah. Nah, ini umpamanya ini. Wah, ini banyak banget PK-nya. Ada berapa sasaran strategisnya, ada berapa Pak? Ada 5. Ada lagi turun ke bawah juga. Udah habis itu. Mentok. Ada 5. SS-nya ada 5, sasaran strategisnya ada 5. Oke, naik nomor 1. Perkembangan dan meningkatnya daya jual potensi wisata. Presentasi peningkatan kunjungan wisata di kantor kinerjanya. Nah, ini punyaan kabinnya siapa? Kabin Pengembangan Destinasi Pariwisata Pak. Nah, ini sudah ketemu lah. Ini punyaan kabin. Pengembangan Destinasi Pariwisata. Ya, berarti sudah dapat candulan 1 kabinnya. Terus meningkatkan partisipasi pelaku budaya daerah. Kabin Kebudayaan. Kabin kebudayaan ya, berarti mungkin bisa ditandai di situ Pak, ya. Kabin kebudayaan. Yang atas Kabin Destinasi. kabin destinasi. Terus yang ketiga, persentase pembinaan aset budaya. Kabin apa itu? Kebudayaan. Kebudayaan, nah, tulis saja Pak, kabin kebudayaan. Terus presentasi seni budaya dan kehidupan yang dilestarikan. Yang kabin apa itu? Kebudayaan. Budaya lagi. Ya. Kabin budayaan. Pertumbuhan prestasi seni dan budaya daerah. Kabin budaya itu. Budaya. Kabin budaya, wah itu kabin budaya berarti paling nganu sendiri, basah sendiri karena pekerjaan banyak. Terus optimalisasi pemantaan wahana pembinaan seni budaya. Budaya lagi. Kabin budaya dulu. Satu cuma kebagian siji. Yang akeh. Kabin budaya itu Bang. Nah, sama ini sekretarisnya nggak ada pekerjaannya. Ya kan sama kan? Sekretarisnya ada nggak ini Pak? Ya? Ada loh? Nah, nggak kebagian pekerjaan. Sekretarisnya sama berarti yang sama yang tuh mengaku tadi. Nggak kebagian pekerjaan. Kabin promosi. Kabinnya masih ada satu lagi. Ya. Nggak kebagian pekerja juga. Nah, ini. Dengan adanya Permenpan ini sekarang nanti akan seperti ini. Jadi akan ketahuan yang tidak nyambung akan ketahuan. Akan ketahuan seperti ini. Jadi PP 30 dan Permenpan. Satu SS, satu kabin. Ya enggak mesti Pak. Enggak. Bisa 2 atau apa? Bisa 4, bisa 5 belum. Oh, ya. Tapi harus pembagiannya harus dibagi semua rata. Nah ini enggak kebagian 2 kabin berarti. Produksi yang belum. Ya, fungsi belum. Terus yang Tarik. sekretaris belum. Nah, belum kebagian sekretaris. Pak Pur, kabin itu kan sebenarnya dia punya program. Setiap bidang itu kan punya program. Ya memang ada kasus di mana
satu program dipakai oleh beberapa bidang, contohnya di keuangan, di BKAD, di Seda satu program dipakai beberapa bagian. Tetapi konstruksi cascading yang di Purworejo, kalau ada satu program dipakai oleh beberapa bidang, masing-masing bidang itu punya outcome sendiri, Pak. Nah, artinya sebenarnya kita sederhanakan satu bidang itu pasti ada program dan ada indikator. Nah, kalau seperti itu berarti gini Pak, ini ada yang dibagi dua bidang nggak? Nah, maksud saya mungkin ini saya nggak tahu, ini karena pariwisata ya. Ya. Saya hanya menebak karena saya bekas pariwisata. Mungkin artinya konklusinya saya bisa menangkap konklusi dari Bapak bahwa indikator kinerja outcome sebenarnya itu yang kemudian dinaikkan menjadi SKP-nya sasaran strategis beserta dengan indikator kinerja, sehingga masing-masing bidang punya kinerja, masing-masing bagian punya kinerja. Karena nanti di PK, di bawahnya PK ini ada program dan rupiahnya. Kira-kira begitu Pak ya konsepsinya Pak? Jadi, coba. Jadi gini, dengan adalah seperti ini, sama tadi gitu aku. Nah, nanti SKP-nya digaweke cantolan. Jadi sekarang gaweke cantolan, SKP-nya sekretaris sama kabit yang belum ada apa? Promosi nggak, digaweke cantolan di situ nanti. Programnya ada Pak, sekretaris itu ada program apa ya? Apa ya sekretaris itu? Satu sekretaris dua. Ada dua program, satu anggaran. Program penunjang urusan pemerintahan. Iya. Satu yang Satu. program penunjang urusan pemerintahan. Nah, maksud saya kalau kemudian konstruksi yang Bapak sampaikan tadi, berarti sebenarnya kita bisa mereposisi sasaran strategis dan indikator kinerja itu berangkat dari nama programnya dulu Pak di dinas itu, ya kan? Nah, program kemudian dari setiap program itu kan ada outcome-nya nih. Iya. Nah, outcome-nya itu yang kemudian ditarik ke atas. Bisa juga seperti itu Pak. Jadi antara apa namanya? Yang tadi apa namanya? Diskusi kinerja di bawah tadi antara atasan dan bawahan itu akan menemukan seperti ini. Nah, ini baru pembagian pertama Pak ya. Jadi dibagi dari eselon 2-nya ke eselon 3-nya. Nah, sekarang kita buatkan cantolan di SKP-nya. Mungkin ada contoh SKP-nya bisa di copy di situ terus diisi ya Pak. Contoh SKP-nya. Contoh SKP yang punya saya tadi di form di musik kayaknya. Musik. Ya. Bantu buatkan. Tapi kalian ngapain dulu ya? Terus tak masuk ke situ. Berarti SS itu bisa dibuat untuk mengakomodir yang sudah ada gitu. Ya, kalau yang sudah ada bisa langsung di breakdown. Kalau yang belum ada ditambahkan di SKP-nya eselon 2. Eselon 3-nya. Nah, nanti yang sama nanti bisa cascading ke bawah. Nanti yang eselon 4 tidak ada pekerjaannya bisa dibuatkan di eselon 3-nya. Dibuatkan cantolan di situ. Artinya SKP itu ngambil dari atas, kalau tidak ada ditambahin. Baik. Tapi TK-nya memperbaiki atasnya lagi nggak? Kalau PK-nya tidak bisa dulu. Jadi pilih yang di SKP-nya saja. Oh, SKP-nya. Iya, mungkin ke depan PK-nya berarti harus ada cantolannya masuk ke Berarti situ. cantolannya dimasukkan di SKP-nya eselon 2. Ya, bisa masuk ke situ. Karena PK-nya eselon 2 kan semua program Pak ya. Iya. Masuk ke situ. Karena eselon 3 logikanya menjalankan sebagian tugas yang ada dari eselon 2. Iya, betul. Cascading di background habis kan. Iya, dibagi sampai habis. Ya. Oke, sekarang kita buat SKP untuk eselon 2-nya ya. Masih lama. 15 menit, nggak cukup. Waduh, 10 menit lagi. Ini file baru ya Mas? Ya Mas, di copy file baru. Belum, copy dan file baru. Berarti ini ya Pak, untuk memungkinkan cantolan baru itu lihat programnya itu ya Pak. Betul. Kalau misalkan seandainya di programnya pun juga tidak ada. Ya?
Ya, nggak apa-apa, dibuatkan cantolan baru. Nggak apa-apa, di eselon 2-nya SKP-nya dibuatkan cantolan baru. Jadi SKP itu yang dari PK-nya bisa dimasukkan situ, yang nggak ada ditambahin. Jadi di sasaran strategis tidak ada, indikator tidak ada, program Iya, enggak. Dibuatkan cantolan baru. Biar nanti dibagi ke bawah bisa nyantol, ada cantolannya di situ. Bisa ditambah SKP-nya. Jadi yang di teorinya yang pertama tadi, yang materinya Pak Direktur tadi, di situ sudah kita sampaikan yang pertama tadi ya. Jadi SKP itu bisa ditambahkan. Nah ini yang paling sulit membuatkan ini. Dari cantolan-cantolan ini terus diturun di breakdown ke bawah ini biasanya setengah hari sendiri nggak selesai. Nanti setelah ada jabatan fungsional, jabatan administrasi itu diganti jabatan fungsional, bila ada yang eselon 4 itu nanti itu bagaimana Pak untuk breakdownnya ke JFT yang dulunya itu apa namanya JA dan administrator itu nanti lebih mudah atau malah lebih sulit Pak? Jadi ini untuk breakdown yang jabatan fungsional kalau di tempat saya dulu kasih sekarang jadi jabatan ada analis, ada auditor kepegawaian, ada apa lagi gitu. Yang banyak analis kepegawaian di situ. Jadi jabatan fungsional ya analis. Nah subkoordinator itu ada di situ namanya tugas tambahan nanti. Tugas tambahan. Tapi sampai sekarang untuk tunjangannya kita masih menggunakan, kalau yang menguntungkan dulu kasih ya masih menggunakan tunjangan kasih. Kalau yang tunjangannya menguntungkan fungsional kita gunakan tunjangan fungsional. Jadi nanti breakdownnya ya jabatan fungsionalnya yang kita breakdownkan. Jadi nanti gini Pak ya, nanti dibuatkan SKP-nya, tapi ini untuk eselon 3 sebenarnya. Jadi nanti dibuatkan SKP-nya yang eselon 2 tadi dari rencana strategisnya, terus ditambahi yang belum ada. Yang belum ada bisa ditambahkan di situ. Tapi kalau yang eselon 2 nggak ada kualitas waktu nggak ada. Jadi masih organisasi. Jadi nggak ada waktunya, nggak ada kualitasnya, nggak ada. Jadi nanti bisa ditambahkan di situ yang nggak ada cantolannya. Nah itu maksud saya, kalau tadi ada bisa kita nyoba kalau waktunya agak lama, karena agak itu. Mungkin kalau nanti ada waktu bisa terkontak, kami akan coba. Jadi bahwa PK-nya eselon 2-nya terus nanti akan kita breakdown bersama-sama. Tapi bisa sehari ini baru selesai. Jadi dibuatkan cantolan ke eselon 2-nya dan nanti akan diturunkan ke eselon 3-nya. Biar dari bawah nyambung, terus nanti turunnya juga nyambung lagi. Kalau di eselon 3-nya terus ke bawahnya ke eselon 4 nggak ada cantolannya, dibuatkan di eselon 3-nya. Oke, begitu. Ada yang pertanyaan? Karena waktunya habis. Pak, Monggo. meneruskan tadi biar tidak ada Dusta di antara kita. Ya. Soalnya takutnya juga bukan takut ya, kalau nantinya yang administrator itu jadi JFT. Jadi untuk PK dari eselon 2 ke eselon 3, eselon 3 yang ke eselon 4, kalau ada eselon 4, ternyata eselon 4-nya itu pindah jadi JFT. Nah itu nanti pekerjaan yang di eselon 3 itu bebas dibagi rata ke JFT-nya atau yang mendekati, atau bagaimana itu Pak? Oke. Misalkan dulu perencanaan ini, jadi JFT perencana, ya. Kemudian apakah bisa diberi pekerjaan di luar perencanaan gitu maksudnya, yang itu ada di SKP-nya eselon 3. Oke. Jadi gini, kalau nanti di bawahnya eselon 3 itu jabatan fungsional semua, nanti langsung
eselon 3 langsung di bawah dibagi ke fungsionalnya, bebas ya Pak. bebas ya. Jadi Tidak melihat dulu itu keuangan, dulu itu Kasubag. nah, tapi dilihat jabatannya. Umpamanya tugasnya, Singkat ya, Pak, ya. ya tugasnya di eselon 3-nya, umpamanya tekniknya membuat surat putusan. Nah, kalau mau diturunkan ke bawah, berarti ada jabatan yang kira-kira membuat surat putusan ini apa? Kan analis hukum. Nah, analis hukum berarti diberikan ke analis hukum. Apabila tidak ada, Apabila tidak ada, mungkin yang terdekat di situ. dekat ya. Ya, kira-kira yang bisa masuk ke situ apa? Umpamanya di eselon 3-nya ada anggaran. Nah, nanti di situ ada tugasnya untuk jabatan bendara ya. Bendara dan apa kalau keuangan itu? Perencana keuangan dan lain. Nah, tugasnya diturunkan ke situ. Jadi jangan umpamanya tugasnya perencanaan keuangan diberikan ke analis hukum, ya nggak nyambung akhirnya. Jadi diturunkan di bawahnya tapi yang masih nyambung. Jadi jabatannya apa di bawahnya itu? Kalau jabatannya sudah nggak nyambung, ya digantikan yang kira-kira dekat dengan nyambung di situ apa? Apabila tidak ada yang nyambung, tidak masalah gitu. Ya mungkin ada apa di umum kan, contohnya apa yang nggak nyambung namanya? Umpamanya apa ya? Di eselon 3-nya apa? Umpamanya di dinas kesehatan ya, umpamanya untuk penyakit menular. Nah, di situ nggak ada apa jabatan yang untuk mengatasi penyakit menular. Umpamanya jabatan perawat, tapi di situ nggak ada perawatnya. Nanti bisa dikalikan pekerjaan yang bisa di situ. Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Ada lagi? Saya belum, ya. Ini kan rencana kan ada penyempurnaan JR ke JR kami itu kan kan juga Kasubag itu mau dijadikan dengan nama yang sama, analis kebijakan. Mungkin ada beberapa perangkat daerah juga kalau mau ketemu nama jabatannya apa, kemudian dinamakan analis kebijakan semua. Nah, sekarang pertanyaannya apakah kemudian dari tiga Kasubag ini ya, ini namanya analis kebijakan semua. Kemudian saya sekarang sebagai reformasi birokrasi itu di tupoksi Kasubag itu sudah tidak ada. Nah, artinya ketika kemudian di JFK kan kemudian saya itu semuanya itu analis kebijakan, saya bisa cari yang selama ini di ranahnya itu Kasubag sebelahnya itu bisa enggak? Di sebelahnya. Kalau memang jabatannya hampir sama, umpamanya gini kalau tempat saya. Kan cuma satu pada eselon 3. Eselon 3 itu kan tidak bicara kemudian ini tugasnya Kasubag pendayagungan aparatur, Kasubag kelembagaan, Kasubagnya tata laksana dan lain-lain. Ini kan menurut itu tinggal saya bikin SKP. Nah, sekiranya saya kemudian saya mungkin bikin reformasi birokrasi sekarang enggak apa mau bikin pusing saya. Oh, ini ada pelayan publik enak nih. Saya mau ngambil itu lah, boleh enggak? Jadi kalau di tempat saya contohnya seperti ini, memproses mutasi kepegawaian, ya, memproses mutasi kepegawaian ternyata analis kepegawaiannya banyak sekali di situ. Nah ini caranya membaginya gimana? Nah, kebetulan di tempat kami ada kabupaten-kabupaten. Nah itu artinya nanti kita bagi ke kabupaten bahwa analis kepegawaian A kami beri Kabupaten Purworejo dan Kebumen. Analis kepegawaian satunya B kita beri Banyumas sama Purbalingga. Analis kepegawaian C kita beri Kabupaten Provinsi Jawa Tengah sama Provinsi Dieng, umpamanya seperti itu. Nah, kalau itu masih nyambung, saya kira nggak masalah. Kita bagi sesuai dengan yang masing-masing. Ada mungkin nanti umpamanya di analis A ini ternyata orangnya pintar, pandai IT. Nah ini kita beri lebih banyak, umpamanya kita beri 5 kabupaten atau 6 kabupaten. Yang analis B kita beri 3 kabupaten karena orangnya kadang dicari sudah belanja siang.
terus kerjanya agak lambat. Nah ini nanti bisa, nanti cuma kasih 2 kabupaten, itu nanti tergantung apa namanya koordinatornya. Gitu. Jadi kalau tugas lain di sebelahnya, kalau jabatannya tidak sesuai, nanti kerepotannya di angka kreditnya. Angka kreditnya nanti kalau itu apa namanya angka kreditnya bisa masuk ya nggak masalah, tapi kalau angka kreditnya tidak bisa masuk ya kalau jabatan fungsional ada sultan. Makanya ini tadi pertanyaan Pak Yuga tadi memang betul, jadi kita berikan apa sesuai dengan yang ada di Permenpan, butir-butir kegiatan untuk jabatan fungsional. Ini biar nyambung nanti, biar ada angka kreditnya. Kan kasihan kalau ada yang apa namanya jabatan fungsional sampai 8 tahun, 10 tahun nggak naik pangkat karena nggak bisa mengumpulkan angka kredit. Ini di tempat Bapak Ibu kan ada juga ya. Bapaknya ketahuan ya. Oh itu contohnya. Ngaku sendiri dia berarti. Contohnya dia ngaku sendiri. Jadi ada juga di tempat saya juga ada, karena dia nggak bisa mengumpulkan kredit. Nanti tadi kita beri solusi, kita beri surat tugas untuk mobil, pindah-pindah supaya dia dapat angka kredit. Itu mungkin Pak ya. Mungkin ada yang lain? Oh, ada satu lagi. Ya. Nah, kalau untuk SKP guru ya itu berarti nanti dari kepala dinasnya dulu, kan eselon 2-nya dulu. Nah, terus diturunkan ke eselon 3-nya. Nah, ngambilnya berarti dari eselon 3-nya terus langsung ke guru ya. Kalau itu jabatan fungsional apa namanya? Media. Ya. Kalau guru kan mungkin semuanya. Kalau UPT kan sudah nggak ada ya sekarang eselon 4 ya. Nggak ada, berarti langsung nyantolnya ke eselon 3-nya. Nyantol eselon 3-nya. Dan itu cantolannya mungkin nggak sorigid itu ya, mungkin cuma cantolannya kita buatkan cantolan, terus nanti ke bawahnya akan mungkin guru bahasa Indonesia, guru IPA, guru matematika, dan guru apa bahasa Inggris lah itu. Enggak, kabit, karena kepala sekolah itu jabatan apa? Ya? Iya sama kan? Kepala sekolah itu jabatan tambah. Ya. Iya, tapi apa kepala sekolah kan tugas tambah, bukan jabatan. Gitu. Jadi lancolnya ke eselon 3. Oke, habis Bu, mungkin. Oke, mungkin itu aja mungkin ya, mungkin dari saya, dan mungkin kalau mau membreakdown mungkin saya butuh waktu agak panjang Om ya. Nanti kita buatkan yang seperti Tulungagung tadi, tapi paling enggak setengah hari waktunya. Kita butuh waktu setengah hari karena agak panjang, dan nanti kalau itu biasanya kami terus presentasi per bidangnya masing-masing. Jadi setelah dibuat presentasi kita validasi, kita verifikasi ini sudah sesuai atau tidak. Mungkin itu aja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan karena waktunya sudah habis, dan mungkin bisa nanti apa namanya tanya ke tempat saya ke BKN, bisa cleaning atau kucing ke tempat saya. Ini di tempat saya kami sediakan. Kalau Bapak Ibu mau ke sana, kalau bisa ngobrol dulu juga nggak apa-apa, nanti telepon dulu dari sana, atau mungkin Bapak Ibu ngadakan kegiatan tersendiri ya apa saja. Kami kemarin di Semarang per dinas, jadi kami agak panjang sekali. Oke, itu aja, demikian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dari kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.